Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku hadirin jemaah salat subuh sekalian rahmatullah. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah luar biasa Allah melimpahkan nikmat yang begitu luar biasa yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga senantiasa diridhoi dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada kegiatan ini insyaallah saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan ketika nuzul Quran. Karena menyampaikan Al-Quran itu ibaratnya menyampaikan ilmu Allah yang tidak pernah ada habisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Semisal ayat ini ada di surat lain, walau anna ma fil ardi aqlam syajaratun min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafadat kalimatullah. Kalau seandainya di bumi ini ada pohon-pohon syajaratun aqlam, jadi pohon-pohon yang menjadi pena-pena, wal bahru yamuddu, sedangkan tindanya adalah lautan, mana saja dia akan pernah habis laut yang dipakai pena itu untuk menghitung atau mencatat kalimat-kalimat. Itulah Quran. Dikaji dari sisi apapun itu akan mudah. Bapak Ibu rahimahullah, kalau dikaji dari sisi bacaannya, kita mengenal ada ilmu qiraat. Kalau dikaji dari sisi tulisannya, kita mengenal ada ilmu rasul, ada ilmu khat. Kalau dikaji dari sisi tafsirnya, kita mengenal banyak macam tafsir. Dan semuanya itu mengkaji di ayat yang sama. Tetapi kenapa tidak benar? Karena ilmu Allah itu sangat luas. Oleh karena itu, saya mengajak bagi semuanya untuk senantiasa membaca Quran. Karena membaca Quran itu akan menjadi syafaat. Syafaat itu penolong. Kelak kita di hari kiamat. Rasulullah SAW itu bersabda seperti ini. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an lishabi. Bacalah Quran, karena Quran itu akan menjadi penolong nanti di akhirat. Bapak Ibu rahmatullah, kita semuanya kan tidak tahu. Kita mampir ke neraka dulu atau tidak, itu kita tidak tahu. Tapi kalau masuk surga, yakinlah, tidak boleh ada keraguan sedikit dalam benak kita. Kita tidak mungkin masuk surga. Kita insya Allah semuanya masuk surga ya Allah. Insya Allah. Karena siapa yang berpegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu pasti dakhala jannah. Pasti dakhala jannah. Ada guyonan itu seperti itu. Kan Rasulullah itu sudah memberitahu miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kuncinya surga itu la ilaha illallah. Masa sudah dikasih kuncinya tidak bisa masuk surga? Kalau neraka itu tidak dikasih kuncinya malah masuk. Neraka itu tidak dikasih kuncinya malah masuk. Kita semuanya insya Allah masuk surga. Tetapi mungkin karena dosa kita, mungkin karena dosa besar yang pernah kita lakukan selama masa muda kita, mungkin dulu kita pernah meninggalkan sholat yang tidak terhitung, mungkin dulu kita pernah tidak puasa, mungkin dulu kita pernah mencuri, atau mungkin kita telah berbuat kesalahan, dan itu pasti akan dihisab oleh Allah. Maka disitulah
yang menolong. Kalau yang hakiki, yang pasti Allah. Tetapi ada hamba Allah atau ada yang lain yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran itu bisa memberikan syafaat atau bisa menjadi penolong kita di akhirat. Iqra'u Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an ashabi, menjadi penolong, menjadi syafaat. Bapak Ibu rahmatullah. Coba saya ingin tahu dulu, kita kan sudah tahu apa itu sifat bunyi. Karena kita kalau kita ngaji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu keluar suara, keluar bunyi. Bismillahirrahmanirrahim, keluar bunyi. Salah satu sifat bunyi apa? Jadi pelajaran fisika dulu. Salah satu sifat bunyi itu satu. Bunyi itu dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Jadi bunyi itu dapat diciptakan A, I, U, ini dapat diciptakan. Tapi bunyi ini tidak bisa musnah. Bunyi ini akan terbawa oleh udara. Sehingga apa yang kita ucapkan itu sudah hilang sebenarnya. Cuma sudah tidak kita dengar. Tapi hakikat bunyi ini masih ada. Maka baca Al-Quran yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, ini tidak hilang. Ini ada terus. Dan nanti di hari kiamat akan menjadi penolong kita. Dan bacaan Quran yang paling akhir, yang paling indah, itulah yang datang kepada kita nanti. Kamu tidak pernah baca Quran? Gimana apa yang datang ini? Tidak ada datang. Dan apa yang kita baca yang paling indah ini yang akan menolong. Sebenarnya ada yang lain antara syafaat Al-Quran, apakah ada syafaat yang lain? Ya ada. Yaitu syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu menjadi syafi itu memberi penolong kita di akhirat. Suatu ketika Rasulullah SAW itu menimbang atau memanggil salah satu sahabat, namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Rasul dan suaranya indah dalam baca Quran dan sangat pandai Al-Quran. Dipanggil Abdullah bin Mas'ud, Ta'al, Iqra' alayya Al-Quran. Coba baca Quran. Jadi Rasulullah itu kalau kadang-kadang itu memanggil sahabat untuk mendengarkan bacaan Quran mereka. Terus kemudian Abdullah bin Mas'ud ini bertanya, Al-Quran yang diturunkan kepada panjenengan, kok malah saya yang membaca? Jadi Abdullah bin Mas'ud ini tidak enak, sungkan membaca Quran di hadapan Rasulullah yang mana Quran itu diturunkan pada Rasulullah, kok saya yang baca? Rasulullah menjawab, Ashtahi an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan selain bacaanku. Maka membacalah Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa juz 4 itu. Surat An-Nisa itu juz 4 sampai juz 5 dan sebagian juz 5 atau juz 1. Baca surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin. Bagaimana kalau kami mendatangkan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin, dari setiap umat, min kulli ummatin ji'na bika haula'i syahid. Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menjadi syahid dan saksi seluruh umat manusia, terutama yang ahli-ahli berbuat dosa besar. Jadi Rasulullah nanti itu di akhirat itu nyiksa ini tidak hanya umat Nabi Muhammad kita semua, tapi Rasulullah itu bersaksi nyiksa ini mulai dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad. Dan yang membutuhkan syafaat itu adalah orang-orang yang berbuat dosa besar. Rasulullah itu nanti membuat kuat, tak tega. Rasulullah itu kalau ada umatnya yang disiksa, Rasulullah tidak tega. Rasulullah itu tidak tega melihat kita susah, tidak tega. Melihat kita sedih, kita disiksa, itu Rasulullah tidak tega. Maka Rasulullah disitu bingung di antara dua pilihan. Kalau saya bersaksi ini baik, dia berbuat jelek. Perbuatan jelek itu akibat dari pilihan mereka selama di dunia. Kalau tidak saya tolong, mereka itu umat saya. Jadi Rasulullah di situ nangis betul. Maka Rasulullah di kesempatan yang baik itu mengatakan, kullu bani Adam kullu ummati mu'afa, syafaati li ahli kabair min ummati. Di hadis yang lain, kullu ummati mu'afa illa al-muhajirin. Setiap umatku semua itu akan diampuni Allah. Semua. Illa al-muhajirin, illa al-mujahirin. Bukan muhajirin, illa al-mujahirin, kecuali mujahirin. Sahabat bertanya, siapa itu mujahirin ya Rasulullah? Siapa itu mujahirin? Orang yang berbuat maksiat, Allah tutup maksiatnya, malah diumbar sendiri. Dalam bahasa lain, orang yang mengekspos sendiri maksiat yang telah dilakukan sendiri, itu mujahid. Orang yang menampakkan dosanya itu tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Orang yang seperti tidak akan mendapatkan ampunan. Jadi podcast yes, podcast ya, bisa dari podcast yang mengundang para tokoh atau para artis, kemudian ingin mengungkap sisi gelap mereka pada zaman dulu, itu sama dengan mujahid. Orang yang menampakkan dosanya dulu itu harus ditutup rapat-rapat. Bagaimana kita tuh mau Allah yang nutup, kok malah kita yang bukan sendiri. Tapi saya punya aib banyak, Pak Jokowi juga punya aib banyak. Cuma Allah menutup aib saya dan Allah menutup aib ini. Kalau seandainya aib saya dibuka, Pak Jokowi tidak akan mungkin mau duduk di sini. Kalau panjenengan aibnya dibuka, pasti tidak mau juga masuk ke sini. Malu. Tapi Allah menutup aib saya, Allah menutup aib panjenengan. Kalau Allah menutup aib kita, masa kita yang buka aib kita sendiri? Itu namanya mujahid. Hanya kalau ada yang tidak puasa boleh, jangan-jangan upload status. Itu sama dengan mujahid. Orang yang menampakkan dosanya. Tidak puasa, tapi disimpan sendiri. Jangan-jangan ditampakkan. Misalnya ada orang berkelahi. Itu ya, budaya kita itu sudah budaya yang bagus. Budaya yang bagus itu mengekspos kejelekan orang lain, atau mengekspos kejelekan diri. Sesuatu kejelekan itu sama sekali tidak bagus. Kok Allah hanya suruh menyimpan, kok kita yang buka seperti ini, namanya apa tadi? Mujahid, orang yang tidak akan mendapatkan kebenaran Allah Subhanahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, syafaati li ahli kabair min umat. Syafaatku itu untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari umat. Insyaallah. Hati-hati dalam memahami hadis ini, bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar itu mendapatkan syafaat.
dari Rasul. Tapi kita di Rasul sangat bukan bingung, Rasulullah pun tidak bingung. Artinya kelima, kalau tidak disyafaati umatku, kalau disyafaati itu karena perbuatan mereka sendiri. Tapi Rasulullah diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ini yang perlu diketahui. Apa bedanya syafaat Rasulullah dengan syafaat Quran? Kira-kira bagus mana? Atau lebih istimewa mana? Syafaat Quran dengan syafaat Rasulullah? Kedua-duanya istimewa. Tapi ada yang lebih istimewa. Kalau syafaat Quran ini, misalnya ada orang diadab Quran, diadab oleh Allah, harus masuk neraka. Tapi karena dia setiap harinya baca Quran, dia tuh mencoba terus membaca Quran, meskipun tidak bisa, tetap dicoba terus sabar belajar. Ya. Maka orang ini mendapatkan syafaat Quran, dia tidak disiksa, tapi dicegah. Sehingga orang yang mendapatkan syafaat Quran itu belum sempat disiksa sudah mendapatkan syafaat. Tapi kalau syafaat Rasulullah itu bisa jadi dia itu dosa besar masuk ke neraka dulu dengan batas waktu tertentu, karena syafaat Rasulullah tidak sampai batasnya habis dapat amnesti, dikeluarkan dari neraka. Itu syafaat Rasulullah. Mengumpulkan itu Rasulullah yang punya. Rasulullah yang punya. Makanya saya kalau mewanti-wanti anak saya di pondok itu, senjata nurut jangan sampai dilepaskan. Satu, Al-Quran dibaca terus, diteladani, dimaknai, difahami. Yang kedua, membaca sholawat mengenal dari Rasul. Sudah itu senjata Al-Quran dan sholawat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Allah tidak mungkin mengadab manusia yang di dalam hatinya itu ada Qurannya. Rasulullah itu pernah jalan-jalan dengan sahabat, terus kemudian melihat ada makam. Maka Rasulullah itu tahu bahwa orang yang ada dalam makam itu mendapatkan nikmat Allah yang luar biasa, dibebaskan dari sisa Allah. Kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabat. Kalau Rasulullah bertanya pada sahabat itu bukan berarti Rasulullah betul paham, berarti Rasulullah mendidik. Ya. Kalau Allah yang bertanya, itu taklim juga sahabat untuk mendidik. Rasulullah bertanya pada sahabat, kamu tahu kenapa orang yang ada dalam kubur ini tidak disiksa oleh Allah dan mendapatkan nikmat kubur? Para sahabat tak berani menjawab. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena dia selama di dunia dia selalu melanjutkan atau mengistiqomahkan membaca surat Al-Mulk. Al-Mulk juz 29, cuma 2 halaman, sebuah halaman seperempat, sangat sedikit. Itu melanjutkan surat Al-Mulk, dibebaskan dari sisa kubur. Mereka ngomong Quran ada dalam hatinya. Nah, kan semuanya ada Quran dalam hatinya. Dia mungkin ini Al-Fatihah. Paling tidak Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu dilanjutkan. Syukur-syukur tambah surat yang lain. Kalau tidak hafal Al-Mulk pun dengan baca terus Al-Mulk yang dari minimal itu akan menyelamatkan kita, akan menjadi syafaat kita dari kita. Terlebih pada ada barzah ketika kita sudah tidak. Bapak Ibu rahmatullah, itulah keistimewaan syafaat Al-Quran. Nah, dalam membaca Al-Quran kita itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Karena membaca Quran itu ada aturannya. Imam Jazari ahli qiraat juga. Imam Jazari rahimahullah taala beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwid haqqun lazim man lam yujawwidil Qur'ana athim. Membaca Quran dengan menerapkan tajwid itu adalah haqqun lazim, suatu yang lazim yang wajib dilakukan.
yujawwidul Quran, siapa yang tidak memperbaiki bacaannya, itu ahli dosa. Jadi dalam membaca Quran itu ada dua kesalahan. Kesalahan dalam Quran itu namanya lahan atau khotok. Khotok itu salah atau lahan salah. Ada khotok sifatnya khafi atau ringan, ada khotok sifatnya jali atau berat. Jadi dengan perhatikan ya. Pun ngatur sekali lagi. Benar-benar. Obatnya ngatur itu melihat orang ngatur. Jadi bisa katakan. Mereka jaga betul-betul pasti ngatur. Kalau maksudnya, saya ulang lagi bahwa kesalahan itu ada apa tadi? Khafi, ada jali, ada ringan, ada berat. Kalau kesalahan ringan itu kesalahan yang tidak sampai merubah arti. Kalau kesalahan berat itu kesalahan yang sampai merubah arti. Kalau kesalahan ringan ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa dihindari, karena kalau ringan ditumpuknya jadi berat. Kesalahan ringan contohnya gunahnya kurang. Harusnya jelas dibaca gunah, dibaca kefar. Ya. Harusnya panjangnya 5, dibaca cuma 2. Itu tidak berubah arti. Contoh misalnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu salah khafi. Seharusnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ada gunanya malikin. Kok kita baca malikin nas? Itu kesalahan khafi. Orang-orang yang terawih cepat-cepat itu kesalahan khafi. Banyak itu. Banyak itu hampir sudah kesalahan khafinya banyak itu. Ya, itu diterang itu tidak diperhatikan. Misalnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu la ta'budun. Padahal sama aja. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu la ta'budun wa la Tapi kalau tidak dipenuhi itu salah khafi, salah yang tidak berubah makna. Tapi kalau salah jali itu salah yang sampai berubah makna. Kalau disengaja dosa besar dan bisa jadi kafir. Kalau disengaja. Kalau tidak tahu dan tidak disengaja tidak apa-apa. Tapi itu termasuk kesalahan. Salah jali, harokatnya salah. A dibaca I, yang dibaca panjang oleh, dibaca kola, dibaca pendek. Itu kesalahan jali, kesalahan yang sangat bisa berubah makna. Kho dibaca ha, a dibaca a, itu kesalahan jali, salah besar. Saya sudah pernah mencontohkan contoh-contoh kesalahan jali di surat Al-Fatihah. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada tasbihnya. Kalau iyyaka hanya kepada Allah. Tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang jawab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hanya kepada matahari kami menyembah. Beda tasbih. Beda tasbih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai air. Kok kita baca Alhamdulillahirabbil alamin pakai hamzah. Alif hamzah. Kalau alam itu semesta alam. Rabbil alamin itu Tuhan semesta alam. Yang melindungi, yang merawat semesta alam ini. Tapi kalau bicara alam, alam itu sakit artinya. Kalau alim, orang yang sakit. Jadi alam itu sakit, itu suatu hal yang maknanya coba. Itu beda air dan alam. Itu kesalahan jali. Kesalahan jali. Maka di dalam membaca Quran, kita itu wajib memperbaiki bacaan. Namanya tahsinul qiraah. Wah, ini dari sisi bacaan. Ya selanjutnya bagi rahmatullah. Yang sedikit malik, sedikit malik. Sabar mohon ya. Sedikit lagi. Yang selanjutnya, saya ingin menambahkan poin-poin penting di
di antara mukjizat Al-Quran yang kemarin saya bahas, bahwa dalam Al-Quran itu ada mukjizat yang sifatnya lugawi, sudah saya bahas, lugawi itu sifatnya bahasa. Yang kedua, mukjizat yang sifatnya ilmi, mukjizat ilmiah, sifatnya itu. Saya ingin mengutip sedikit saja bahwa di dalam Al-Quran itu ada yang namanya at-tasyri' al-ilahi al-karim. Apa itu? Al-Quran itu isinya syariat-syariat yang isinya itu sudah sangat sempurna, syariatnya dari Allah yang tidak mungkin dibedakan, yang tidak mungkin bisa diperdebatkan lagi kebaikan itu pasti baik. Contoh, dalam agama Islam itu ada aturan kalau ibu-ibu yang haid atau istri-istri yang haid itu tidak boleh didekati. Didekati itu dalam arti melakukan hubungan suami istri, tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Kalau dalam agama lain, dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, apakah ada larangan seperti itu? Tidak ada. Tetapi dalam Quran itu sampai detail yang hal-hal seperti itu ada. Satu, saya ingin menjelaskan bahwa dulu sebelum Islam datang, kalau ada ibu-ibu yang haid, satu tidak boleh masuk rumah. Harus tidur luar rumah. Kalau ibu-ibu haid, istri-istri yang haid, kalau masuk rumah itu dianggap membawa penyakit. Dulu sebelum Islam datang, dulu. Kalau ada yang haid, harus dijauhi. Tidak hanya tidak boleh dijauhi. Dijauhi tidak boleh digauli, dijauhi tidak boleh didekati. Kemudian Islam datang, itu memberikan petunjuk. Oh, tidak seperti itu. Itu tidak memuliakan perempuan. Kalau ada ibu-ibu, istri-istri yang haid, itu cukup tidak digauli, tetapi tidak apa-apa di dalam rumah. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu ada dalam Quran. Lu boleh masuk rumah, boleh. Yang tidak boleh hanya mengganggu. Pertanyaan, kenapa tidak boleh? Itu disyariatkan. Nah, kalau diteliti secara ilmiah, ternyata kalau ibu-ibu yang haid atau istri yang haid dipaksakan untuk berhubungan suami istri, satu dari pihak istrinya sakitnya luar biasa. Yang kedua, bisa jadi nanti janinnya kalau jadi malah cacat dulu. Sehingga ada syariat yang seperti ini sifatnya kamil, kamu itu sempurna. Jadi ketika Allah mengharamkan sesuatu dalam Quran, itu pasti ada hikmah secara sehatannya, secara ilmiah itu pasti ada. Saya contohkan lagi. Biar kita itu semangat dalam membaca Quran. Tapi dari sisi bacaannya akan memberikan kita syafaat kelak dari kiamat. Terus dari sisi isinya luar biasa. Yang kedua, saya bisa contohkan. Kalau itu perempuan, oke. Sekarang laki-laki. Kalau khitan itu adakah di agama lain? Khitan itu sampai disyariatkan dalam agama Islam. Kenapa puasa disyariatkan? Kenapa khitan disyariatkan? Itu ada hikmahnya. Dari sisi kesehatan, orang Kristen banyak yang khitan, orang Cina banyak yang khitan juga. Cuma khitannya karena kesehatan. Karena sudah mengakui bahwa itu bagus untuk kesehatan. Tapi kenapa disyariatkan dalam agama Islam, di agama lain belum tentu ada. Ini menunjukkan bahwa syariat yang ada dalam Quran yang diberikan Allah itu sifatnya kamil sempurna. Coba kenapa khamar itu dilarang? Kenapa khamar? Pengharaman khamar itu bertahap. Tahapan pertama itu Allah mengatakan bahwa khamar itu ada manfaatnya, tetapi juga ada mudaratnya. Karena aku dulu para sahabat juga
syariat ini. Belum ada syariat yang jelas. Terus kemudian syariat yang kedua, kalau kamu minum khamr, la taqrabus shalah, jangan mendekati sholat. Jadi ada salah satu sahabat, kamu dan dulu ya ini saya bicara dulu sebelum saya diturunkan saya sebelum. Jadi punya gawe, ada yang kemantenan, terus kemudian malamnya itu minum-minuman. Dia sampai sama dengan sebagian masyarakat kita. Kalau punya gawe sampai minum-minum seperti itu. Dulu pada saat itu ada. Pada zaman Rasulullah juga ada. Tapi ketika belum ada penghalaman khamr, malamnya itu apa namanya minum-minum, ketika sholat subuh mereka sholat. Salah satu sahabat imami surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun salah membaca surat Al-Kafirun karena mabuk. Jadi mabuk jadi imam salah. Ketika membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Makanya gila loh. A'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kalian sembah. Oleh mabuk itu oleh. Tapi hebatnya masih mabuk tapi menyadari bahwa pentingnya sholat. Jadi itu loh para sahabat itu. Para sahabat itu kalau apa yang diperintahkan diserahkan selalu dilaksanakan. Ketika itu belum ada pengharaman khamr. Karena pengharaman khamr itu bertahap. Maka turunlah ayat juz 5 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Baru setelah itu Sayyidina Umar itu bertanya-tanya kapan ini ada kejelasan tentang hukum khamr ini. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang diakibatkan dari khamr. Maka turunlah ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sejak saat itu sahabat semuanya itu tidak minum. Pertanyaannya kenapa khamr dalam Islam dilarang? Kenapa dalam agama lain itu banyak yang melakukan? Amerika itu saya membaca kitabnya Syekh Ali Sobun, itu menjelaskan bahwa beliau mengutip salah satu negara Amerika. Sejak dulu Amerika itu mencoba untuk mengharamkan khamr, tapi tidak berhasil. Semuanya banyak yang minum khamr. Tetapi ketika Islam itu kenapa berhasil? Menunjukkan betapa syariat Allah itu sifatnya kamil, sifatnya sempurna. Oleh karena itu apa-apa yang diperintahkan Allah dalam Quran kita laksanakan, apa-apa yang dilarang oleh Allah kita hindari. Sebuah yang terakhir yang paling akhir. Yang selanjutnya adalah adab ta'arud. Tidak adanya kontradiktif atau bertolak belakang dari ilmu modern. Ingin satu saja mungkin satu saja bahwa dalam Quran itu ilmuwan modern tidak akan bertolak belakang. Kalau tadi membahas tentang haid, di dalam Quran itu aku membahas tentang sperma. Ini hebat. Sperma itu kalau di mikroskop itu bentuknya kan ada kepalanya dan ada ekornya. Itu jumlahnya jutaan. Jadi ini ilmu ya, yang saya sampaikan ini ilmu. Ada dalam Quran, bukan jorok. Di sperma itu jumlahnya jutaan, tetapi yang bisa dibuahi hanya satu. Itu ilmiahnya. Kita lihat Quran, surat Al-Alaq itu bagaimana Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Alaq itu menggantung, alaq itu darah yang menggantung. Dan itu kalau diberbesar, itu ada kepalanya dan ada ekornya. Yang luar biasanya lagi, dalam syariat Islam
berzina dengan laki-laki yang banyak, berhubungan dengan laki-laki yang banyak, maka laki-laki yang pertama itulah yang dianggap sebagai bapak dari anaknya itu. Itu sejalan dengan ayat Allah yang mana kalau itu jutaan sperma yang bisa dibuai hanya satu, maka rahim itu langsung menutup. Kalau salafun dengan zat sperma itu sudah ketemu, ya, maka rahim itu akan menutup dan tidak ada mungkin sperma lain yang masuk untuk dibuai. Meskipun banyak sperma yang dari suami dari pria-pria yang lain yang masuk, tidak bisa. Nah inilah hebatnya Quran. Sampai sedetail itu dalam menjaga nasab. Makanya dalam menikahkan anak itu betul-betul dikorek bahwa siapa perempuan itu. Perempuan itu apakah betul-betul anaknya apa bukan? Anaknya bapaknya apa bukan? Dalam tanda kutip hubungannya setelah menjadi suami istri yang sah. Kalau belum jadi suami istri yang sah, walinya harus wali hakim. Jadi jangan sampai dinikahkan langsung, tak sah dengan pernikahannya. Jadi kalau pernikahannya hasil hubungan terang, bukan hubungan gelap, karena hubungannya bikin terang, itu harus menikahkan itu hakim. Jadi harus betul-betul dipastikan. Ini hebatnya Quran bagaimana. Oleh karena itu, malah kita selalu mencintai Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Insya Allah dan diperlukan oleh ahli-ahli Quran dan termasuk keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita kaji dan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kita selalu majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.